Faslun utawi iki fasal. Wa syaraitul hawalati utawi piro-piro syaratnya hawalah. Hawalah itu pemindahan hutang. Hawalah itu pemindahan hutang. Utawi piro-piro syaratnya hawalah iku arbatu asya iku ono papa piro-piro perkara. Arbatu asya iku ono papa piro-piro perkara. Yang pertama ridhol muhili, ridhonya orang yang memindah. Yang kedua wa qabulul muhtali lan menerimanya orang yang dipindah. Menerimanya orang yang dipindah. Sekarang ini prakteknya ada 3. Ini sulit ini prakteknya. Biasanya harus ditulis ini. Ada 3, insya Allah la'ala shop gini prakteknya. Karena lama nggak ngajar ya. Sudah berapa tahun nggak ngajar ini. Ini prakteknya. Ini contoh. Mas Nabil punya hutang sama Mas Rasa. Paham ya? Mas Nabil punya hutang sama Mas Rasa. Hutangnya 5 juta. Mas Rasa punya hutang sama Mas Farhan, sama hutangnya 5 juta. Terus Mas Farhan punya hutang sama Mas Nabil. Insya Allah nanti kalau salah saya ulangi lagi. Mas Nabil punya hutang sama Mas Rasa. Mas Rasa punya hutang sama Mas Farhan. Haikal. Nah, biar gampang ya. Mas Haikal punya hutang sama Mas Nabil. Insya Allah seperti ini. Nah, saya kan punya hutang 5 juta. Sekarang Mas Nabil punya hutang sama Mas Rasa. Mas Rasa, saya punya hutang 5 juta ya. Saya nggak bisa bayar. Cuman Mas Haikal punya hutang 5 juta. Maka nanti hutang itu saya pindahkan ke Mas Haikal. Artinya apa? Mas Haikal nggak usah bayar ke Mas Nabil, tapi bayarnya kepada Mas Rasa. Paham ya? Mas Nabil namanya muhil, orang yang memindah hutangnya. Paham ya? Orang yang memindah hutangnya. Terus Mas Haikal namanya muhal aleh. Terus Mas Rasa namanya muhtal. Kalau Mas Rasa itu sepakat, oke, bisa nggak apa-apa. Jadi Mas Rasa nagihnya bukan pada Mas Nabil, tapi nagihnya pada Mas siapa? Mas Haikal. Saya ulangi lagi. Nah, ini Mas Nabil ini orang yang punya hutang. Punya hutang pada Mas Rasa. Paham ya? Mas Rasa namanya muhtal. Iya benar. Terus Mas Haikal itu namanya muhal alaih. Syartul ridol muhili wal muhtali luzumu dainain ittifaqil mali.
Mas Haikal punya hutang kan gini. Mas Nabil punya hutang 5 juta pada Mas Rasa. Mas Haikal punya hutang pada Mas Nabil 5 juta. Paham ya? Ini Mas Nabil namanya Muhil. Muhal alaih man alaihi dainun namanya Mas Haikal. Mana hotel? Oh, berarti tadi praktiknya salah. Mas Nabil punya hutang pada Mas Rasa. Mas Rasa nggak punya hutang pada Mas Haikal. Cuman Mas Haikal punya hutang pada Mas. Paham ya? Di sini praktiknya. Mas Nabil punya hutang pada Mas Rasa. Paham? Yes. Tapi Mas Haikal punya hutang pada Mas Nabil. Saya punya hutang 5 juta ya. Ya, bis. Ini hutang saya pindahkan ke Mas Haikal. Haikal juga punya hutang ke saya 5 juta. Oke, paham? Nabil namanya Muhil. Muhil itu orang yang memindahkan hutangnya. Nabil harus ridho karena dia sudah memasrahkan. Paham ya? Terus yang Rasa namanya mutal, orang yang menerima hutang. Terus Haikal namanya muhal alaih, orang yang bertanggung jawab, punya kewajiban. Berarti nanti Haikal itu kewajibannya membayar kepada Rasa. Paham ya? Pertama antara Nabil dengan Rasa sama-sama ridho. Oke Bil, siap, nanti saya nagih pada Haikal. Yang pertama. Yang kedua, hutangnya sama. Enggak boleh. Nabil punya hutang 5 juta pada Rasa, sedangkan Haikal punya hutang 1 juta. Saya nggak bayar. Tapi Haikal punya hutang ke saya ya, nanti nagihnya pada Haikal. Sedangkan Haikal punya hutang 1 juta. Nah itu nggak boleh. Jadi yang boleh pertama antara Nabil sama Rasa sama-sama ridho. Yang pertama, syartul ridhol muhili wal muhtali luzumu dainain ittifaqil mali. Yang kedua, adanya hutang, artinya punya hutang. Yang ketiga, hutangnya sama. Nabil punya hutang 5 juta pada Rasa, sedangkan Haikal punya hutang 5 juta. Nggak boleh Nabil punya hutang 5 juta pada Rasa, sedangkan Haikal punya hutang 1. Nah itu nggak boleh. Jadi nominalnya harus sama. Ini benar kamu. Jadi Rasa nggak punya hutang. Rasa itu menghutangkan pada Nabil, tapi nagihnya pada Haikal. Paham ya? Nah, itu memang sulit nih. Dulu bikin skema ya kan. Jadi prakteknya 3 orang. Nabil punya hutang pada Rasa, atau istilah lain, Rasa menghutangkan pada Nabil. Haikal punya hutang pada Rasa, tapi nagihnya Rasa pada Haikal. Ini syaratnya pertama antara Rasa sama Nabil sama-sama ridho. Walaupun Haikal nggak ridho, nggak sahnya saya bayarnya mau ke Nabil. Ridho nggak ridho Haikal tetap sah. Walaupun nggak ridho tetap sah. Tapi antara Nabil sama Rasa harus ridho. Kalau nggak ridho tidak sah akad hawala. Hawala atau hiwala itu namanya pemindahan hutang atau memindah hutang. Tadi mestinya Rasa itu nagihnya pada Nabil, tapi ini enggak, nagihnya pada Haikal. Karena Rasa nagih pada Haikal, akhirnya Haikal wajib bayar pada Rasa, tapi yang kepada Nabil itu sudah gugur. Kalau bayar kedua-duanya bangkrut Haikal ya. Bayar ke Rasa 5 juta, bayar ke Nabil 5 juta bangkrutnya. Jadi karena dia sudah melunasi pada Rasa, akhirnya yang ke Nabil sudah nggak usah, karena Nabil nggak bayar pada Rasa. Paham-pahamnya? Saya punya gambaran kan? Nah, jadi besok ini kan ada yang SMP. Besok pelajar aliyah mesti ada seperti ini. Apa fikih?
Coba jelaskan praktek hawal. Apa hawal? Hawala itu pemindahan hutang. Paham ya? Hawala itu pemindahan hutang. Contohnya seperti tadi. Nabil punya hutang pada Mas Rasa. Mestinya Mas Rasa nagihnya pada Nabil. Tapi ini enggak. Karena Haikal punya hutang pada Nabil. Sasa, hutang saya pindahkan kepada Haikal. Karena Haikal juga punya hutang ke saya. Nominalnya sama, 5 juta. Harus sama nominalnya. Nggak boleh satunya 2 juta, satunya 500. Atau satunya 3 juta, satunya 2 juta, nggak boleh. Harus sama. Paham ya? Jadi hawala itu pemindahan hutang. Terus apa wakaunul ya? Wakaunul haqqi dan adanya hutang. Mustaqiron itu tetap fil zimmati ing dalam tanggungan. Memang benar-benar punya hutang. Nah wis, wattifaquma lan mencocoki perkara. Wattifaquma lan mencocoki perkara fi zimmatil muhili ing dalam tanggungane orang yang memindah. Garis miring contoh tadi biar gampang ya. Sewaktu-waktu takut ngajar. Pak Bebi takut ngajar. Jadi contoh tadi contohnya muhil garis miring Mas Nabil. Pilih matil pilih ing dalam tanggungannya orang yang minta hutang. Garis miring Mas Nabil. Wal muhal aleh dan tanggungannya orang yang dipindah hutangnya. Garis miring Mas Haikal. Hutangnya Mas Nabil pada Rasa 5 juta. Hutangnya Mas Haikal pada Mas Nabil juga 5 juta. Paham ya? Jadi dalam contoh tadi, sewaktu ini kan bisa jadi ya. Bisa jadi ada yang ngajar takrib umpamanya. Contohnya tadi, biar sewaktu ingat, oh ya, muhil yang mindah hutang garis miring Mas Nabil. Muhal aleh yang dipindah hutangnya garis miring Mas Haikal. Sama fil jinsi ing dalam jenisnya. Sama-sama rupiah. Nggak boleh satunya rupiah, satunya dolar. Berapa hutangnya? Hutangnya 200.000 rupiah. Terus hutangnya Nabi pada Mas Rasa 200.000 rupiah. Terus satunya Mas Haikal 200 rial lah. Memang sama-sama 200, tapi antara rial sama rupiah ini beda, paham ya? Kalau 200 rial itu samanya 800.000. Paham ya? Nabil hutangnya 200.000 pada Rasa. Sedangkan Haikal hutangnya pada Nabil 200 rial loh. Walaupun sama-sama 200 tapi beda. 200 rial kalau dirupiahkan itu menjadi 800.000. Paham ya? Jenisnya sama. Wan nau'ih lan macamnya. Macamnya juga sama. Wal hululih dan pelunasan waktunya sama. Wat takjil dan ditunda. Kalau 2 bulan sama-sama 2 bulan ya. Nabil punya hutang pada Mas Rasa 2 bulan. 2 bulan lagi saya bayar. Sedangkan Mas Haikal pada Mas Nabil juga 2 bulan. Itu boleh. Ya nggak boleh. Mas Nabil hutangnya pada Mas Rasa 5 bulan. Sedangkan Mas Haikal pada Mas Nabil hutangnya 5 tahun. Nah itu nggak boleh. Paham ya? Jadi masanya, waktunya harus sama. Wah, ini sulit ini ya. Tapi gambarnya seperti itu. Paham ya? Gambar seperti itu. Kalau bisa catat. Karena saya itu tadi nyambung dicatat ini. Muhil man alaihi dainun al-muhtal. Muhil itu orang yang punya hutang pada muhtal. Muhil
Contoh ini Nabil, muhtal rasa. Sedangkan muhtal man lahu dainun alal muhil. Muhal aleh man alai dainun lil muhil. Berarti haikal. Jadi bikin contoh, tulis namanya. Wa tabra'u lan bebas biha kalawan hawalah. Dimatul muhili opo tanggungannya orang yang memindah hutang. Karena Nabil sudah memindah hutangnya, akhirnya Nabil nggak punya kewajiban melunasi pada rasa.